Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Sri Rahayu dari Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Penguatan Kelompok Tani di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pangalengan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung sebagai penghasil produk tanaman hortikultura terbesar. Hasil produk pertanian hortikultura Kecamatan Pangalengan pada tahun 2020 dan 2021 tercantum dalam tabel yang telah disajikan pada PowerPoint. Dari hasil produk pertanian hortikultura ini didukung oleh Desa Warnasari, desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung pertanian menjadi sektor yang menguntungkan. Nah, pertanian merupakan sektor yang paling penting dalam pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu sendiri dapat berlangsung atau dapat dijalankan dengan pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau petani. Kesejahteraan masyarakat atau petani ini dapat dicapai dengan tekad yang kuat dan kekompakan. Kekompakan dapat dicapai dengan adanya kelompok tani, karena program pemberdayaan atau program penguatan kelompok tani ini dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam hal yang itu: pertama, memahami potensi dan kelemahan kelompok; kedua, memperhitungkan peluang dan tantangan yang dihadapi pada saat mendatang; ketiga, memilih berbagai alternatif yang ada untuk mengatasi masalah yang dihadapi; keempat, menyelenggarakan kehidupan berkelompok dan bermasyarakat yang sesuai atau yang serasi dengan lingkungannya secara berkesinambungan; yang kelima, sarana produksi, pelaksanaan usaha, sampai pemasaran hasil. Ketika pengembangan kelompok tani itu dapat berjalan dengan lancar, maka produktivitas dari hasil produk yang dihasilkan oleh petani dari tanaman itu sendiri akan meningkat. Peningkatan produktivitas itu berkaitan erat atau berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan petani. Desa Warnasari dengan potensi yang ada, tetapi memiliki permasalahan pada petaninya. Pertama, pola pikir tradisional; kedua, persepsi bahwa kelompok tani tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia; ketiga, kurangnya pemahaman kondisi pasar; keempat, wawasan petani mengenai inovasi baru dalam bidang pertanian, menjalin kerjasama antar petani dan berbagai unit produksi. Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah, tetapi dengan adanya permasalahan petani itu sendiri, maka di Desa Warnasari itu perlu penguatan kelompok tani. Penguatan kelompok tani ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas yang akan berhubungan langsung pada kesejahteraan petani itu sendiri. Perumusan masalah. 1. Apa saja faktor internal dan faktor eksternal kelembagaan kelompok tani hortikultura di Desa Warnasari? Kedua, bagaimana rumusan alternatif strategi yang dapat dipandang efektif dan efisien guna menguatkan kelompok tani untuk mencapai kelompok tani yang mandiri? Tujuan penelitian: 1. Mengetahui faktor internal dan faktor eksternal kelembagaan kelompok tani hortikultura di Desa Warnasari. 2. Mengetahui bagaimana rumusan alternatif strategi yang dapat dipandang efektif dan efisien guna menguatkan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas yang akan berpengaruh pada kesejahteraan petani. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan populasi seluruh petani yang ada di Desa Warnasari. Sampel yang diambil sebanyak 26 orang petani yang ada di Desa Warnasari. Pengumpulan data dilakukan secara survei lapangan dan wawancara dan menggunakan data primer. Metode analisis data yang digunakan adalah SWOT. Berdasarkan wawancara dan survei lapangan yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 9 kekuatan dan 9 kelemahan, kemudian faktor eksternal terdiri dari 6 peluang dan 6 ancaman.
Berdasarkan tabel IPAS, dapat diketahui bahwa total skor untuk kekuatan sebesar 2,92 dan kelemahan sebesar 2,114, sehingga total skor kekuatan lebih besar dibandingkan total skor kelemahan. Maka dapat diketahui bahwa secara umum kondisi kelembagaan kelompok tani di Desa Warnasari berada dalam posisi kuat secara internal, sehingga memiliki kekuatan untuk mengatasi kelemahannya. Selain IFAS, didapatkan juga EPAS. Dapat diketahui bahwa total skor untuk peluang sebesar 3,2 dan ancaman sebesar 1,82, sehingga total skor peluang lebih besar dibandingkan total skor ancaman. Maka dapat diketahui bahwa secara umum kondisi kelembagaan kelompok tani di Desa Warnasari berada dalam posisi dapat memanfaatkan peluang sekaligus meminimalkan pengaruh negatif dari ancaman eksternal. Hasil analisis interaksi SWOT The Grand Strategy Interaction SWOT Analysis. Berdasarkan hasil Grand Strategy, strategi yang efektif dan efisien untuk menguatkan kelompok tani di Desa Warnasari adalah strategi SO, Strength and Opportunity. Strategi SO menunjukkan total nilai yang paling tinggi yaitu 6,12. Identifikasi faktor kunci dari kelompok tani hortikultura di Desa Warnasari menunjukkan adanya 9 faktor kekuatan internal, 9 faktor kelemahan internal, 6 faktor peluang eksternal, serta 6 faktor ancaman eksternal. Kedua, secara umum kondisi kelompok tani hortikultura di Desa Warnasari berada dalam posisi kuat secara internal dan dapat efektif memanfaatkan potensi peluang serta sekaligus meminimalkan pengaruh negatif dari potensi ancaman eksternal yang ada. Strategi untuk menguatkan kelompok tani hortikultura guna meningkatkan produktivitas pertanian yang nantinya akan berpengaruh pada kesejahteraan petani di Desa Warnasari adalah strategi SO. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.